Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang disayangi, hari ini kita akan belajar lagi tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Seperti yang kemarin sudah terangkan, tumbuhan itu mengalami perkembangbiakan dengan cara dua. Ada dengan dua cara. Yang pertama berkembang biak dengan cara generatif, kemudian yang kedua berkembang biak dengan cara vegetatif. Kalau generatif, artinya tumbuhan itu berkembang biak secara kawin, membutuhkan alat kelamin jantan dan alat kelamin betina yang ada di bunga. Ingat, alat kelamin jantan pada bunga adalah benang sari, sedangkan alat kelamin betina pada bunga adalah putik. Sekarang kita akan mempelajari lebih dalam mengenai vegetatif. Tumbuhan berkembang biak dengan vegetatif ada dua cara. Ada vegetatif alami, ada vegetatif buatan. Jadi tumbuhan berkembang biak secara vegetatif dengan dua cara, ada vegetatif alami, ada vegetatif buatan. Nah, kalau vegetatif alami itu berkembang biak tanpa bantuan manusia. Jadi tumbuhan itu sendiri bisa berkembang biak dengan sendirinya. Namun kalau vegetatif buatan itu perkembangbiakannya dibantu dengan manusia. Nah, contoh-contoh vegetatif alami. Ada tunas, ada akar tinggal atau rizoma, ada umbi lapis, umbi batang, umbi akar, geragi atau stolon, dan tunas adventif. Sedangkan perkembangbiakan yang dibantu dengan manusia atau vegetatif buatan diantaranya ada stek, ada cangkok, ada menyambung atau enten, okulasi, atau menempel mata tunas. Oke. Ini tumbuhan barunya berada di sekitar tumbuhan induk. Nah, ini di sini kelihatan ada tunasnya yang berada di atas permukaan tanah. Contoh kedua adalah palem merah. Di sini juga terlihat jelas. Di sini ada tunas yang merupakan individu baru atau pohon baru yang berada di sekitar induknya. Kemudian contoh lagi, tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas ada bambu. Ya, tunasnya seperti ini bentuknya ya. Merupakan tumbuhan baru yang tumbuh di sekeliling tubuh induknya. Kemudian juga ada pohon pisang yang sama juga berkembang biak dengan tunas. Lalu tebu juga sama berkembang biak dengan tunas. Adalah rizoma. Rizoma atau akar tinggal. Jadi rizoma ini adalah batang sebenarnya. Dan tumbuhnya itu menjalar. Menjalar itu artinya memanjang ya. Hanya batangnya itu adanya di bawah permukaan tanah. Kemudian batang tersebut bisa menghasilkan akar-akar baru dari ruas-ruasnya. Jadi akar tinggal intinya adalah batang yang tumbuh memanjang di bawah permukaan tanah. Kira-kira tumbuhan apa yang berkembang biak dengan rizoma? Ini adalah kunyit, di mana kunyit digunakan sebagai bahan baku makanan ya, contohnya nasi kuning, jamu. Kemudian ini ada lengkuas. Lalu di sini ada kencur. Kemudian di sini ada temulawak. Jadi umbi lapis ini adalah bentuknya seperti lapisan-lapisan
seperti tumpukan pangkal daun dan tersusun rapat. Kira-kira tumbuhan apa yang berkembang biak dengan umbi lapis? Satu, di sini ada bunga tulip. Kemudian kedua, bawang merah. Ketiga, bawang bombay. Keempat, bawang putih. Lalu ada lagi bunga lili juga berkembang biak dengan umbi lapis. Nah, lalu ini bunga amarilis juga sama berkembang biak dengan umbi lapis. Oke, selanjutnya vegetatif alami, yang termasuk vegetatif alami adalah umbi batang. Nah, kalau umbi batang ini adalah batang sebenarnya. Dia tuh tumbuh dan berkembangnya di dalam tanah. Kemudian ujungnya menggembung sebagai menyimpan cadangan makanan. Jadi itu yang kita makan adalah sebenarnya batangnya. Jadi umbi batang adalah batang yang menggembung sebagai cadangan makanan. Tumbuhan apa yang berkembang biak dengan umbi batang? Di sini ada gadung, kemudian ada gembili, ada kentang, ada talas, dan ada ubi. Selanjutnya adalah umbi akar. Nah, kalau umbi akar, di sini akarnya yang menggembung dan sebagai penyimpan cadangan makanan. Bedanya sama umbi batang, kalau umbi batang, batangnya yang menggembung untuk menyimpan cadangan makanan. Sedangkan umbi akar, akarnya yang menggembung untuk menyimpan cadangan makanan. Itu yang biasanya kita makan. Tumbuhan apa yang berkembang biak dengan umbi akar? Ada wortel, kemudian ini kol, lalu ada lobak. Nah, ini adalah umbi dari bunga dahlia. Kemudian ada singkong. Nah, vegetatif alami selanjutnya ada geragi. Geragi itu nama lainnya adalah stolon. Sebenarnya ini lawannya dari rizoma. Kalau rizoma kan batangnya menjalar di bawah tanah. Sedangkan geragi ini sebenarnya adalah batangnya tumbuhnya di atas tanah. Kemudian di ruas-ruasnya itu akan tumbuh tanaman baru. Nah, maksudnya adalah seperti ini. Ini terlihat ya, di ruas-ruas batangnya akan tumbuh tanaman baru. Seperti ini. Nah, ini juga sama. Di ruas-ruasnya tumbuh tanaman baru. Ya, di ruas-ruasnya tumbuh tanaman baru. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan geragi atau stolon. Di sini ada eceng gondok, ada stroberi, ada pegagan atau rumput teki. Terakhir adalah tunas adventif. Jadi tunas ini tumbuhnya di ujung daun atau tunasnya bisa tumbuh di ujung akar. Bedakan dengan tunas yang tadi kita sudah pelajari. Kalau tadi tunas yang ada di awal adalah kecambah, calon tumbuhan baru yang berada di sekeliling tubuh induknya. Sedangkan tunas adventif lebih kepada tunasnya itu tumbuhnya di mana? Bisa tumbuh di ujung daun, bisa tumbuh di ujung akar. Seperti contoh ini. Ini cocor bebek. Jadi tunasnya ini nih kelihatan ya, dia itu tumbuh di tepi-tepi ujung daun dari pohon induk. Jadi ketika tunas daun ini jatuh ke tanah yang subur, dia akan jadi tumbuhan baru. Nah, kalau cemara ini, dia termasuk tunas adventif. Tapi tunas adventif yang jenis akar. Kenapa? Karena tumbuhan baru tumbuh dari ujung akar tumbuhan induk. Sukun juga sama dengan cemara. Dia termasuk tunas adventif, hanya tunasnya tumbuh di ujung akar. Begitu juga dengan pohon ceri. Dia juga tunas adventif yang tunasnya tumbuh di ujung akar. Nah, ini cocor bebek nih. Jadi tunasnya ini tumbuh di ujung-ujung daun. Kita akan belajar tentang vegetatif buatan. Kalau vegetatif buatan berarti perkembangbiakan pada tumbuhan dibantu oleh manusia ya. Yang pertama, vegetatif buatan adalah mencangkok. Ini adalah skema mencangkok. Ayo perhatikan ya. Tumbuhan yang bisa dicangkok adalah tumbuhan yang memiliki batang berkayu.
artinya batangnya keras ya. Kemudian berkambium. Berkambium maksudnya adalah makin lama batangnya semakin besar dan semakin lebar. Contoh, awalnya kamu nanam pohon mangga nih, batangnya kan kecil ya. Lama-kelamaan, batang pada pohon mangga akan besar karena memiliki kambium. Cara mencangkok seperti ini. Pertama cari dulu cabang dari pohon, kemudian kita kerat. Kita kerat artinya kita kupas kulit batangnya ya. Setelah dikupas kita bersihkan dari kambium dengan cara digosok atau dikerok. Lalu ditutup dengan plastik yang berisi tanah serta pupuk. Setelah 60 hari, dia akan keluar akar nih. Lalu di sini bagian sini kita potong dan ditanam di tanah. Jadilah pohon atau individu baru. Miss Septi akan terangkan lebih jelasnya bagaimana cara mencangkok. Selamat menyaksikan. Sekarang lagi cara mencangkok pohon tin atau pohon arah ya. Caranya gini, ini dikasih garis dulu, kira 1, 2, 3, 4, 5 cm ya, 5 cm semua dikasih garis dulu, kemudian dibelah dan kupas. Nah ini kupas ya, kupas selalu belah, dikupas, kupas sampai rata dan putih-putihnya ya, cara mencangkok yang baik. Nah setelah 60 hari, sudah cukup akar dan dipotong terus ditanam gitu. Nah kita lihat caranya setelah dibuka kupas sama putih-putih, tapi harus dikerik ya supaya tidak dapat sambungannya lagi, jadi merangsang tumbuhnya akar. Nah ini dikerik gitu ya, dikerik supaya nggak ada hubungan gitu, dikerik terus ya, dan yakin mesti semua kekerik ya, jadi nggak ada licin-licin lagi. Tuh cara begitu ya. Nah cara gitu, jadi ingat ya, 60 hari kemudian sudah bisa ditanam ya, dipotong dulu, ada akar udah keluar semua. Sekarang setelah ini rangsang akar ya, rangsang akar ke sini. Rangsang akar warna biru dari Bangkok, nanti oleskan. Ambil itu kertas aluminium bekas ini biasa yang gua masak tuh bisa juga sobek. Kemudian nanti dikasih tanah dibungkus ya, coba tunggu tanah dibungkus.
Jadi deh ya cangkokannya, tunggu 60 hari baru bisa dipotong, akar sudah keluar, ditanam ya. Oke. Oke, demikian cara mencangkok. Sekarang kita beralih kepada vegetatif buatan. Sekarang lagi cara mencangkok pohon tin ataupun arah ya. Caranya gini, ini dikasih garis dulu, kira-kira 1, 2, 3, 4, kira 5 cm ya, 5 cm semua dikasih garis dulu, kemudian dibelah dan kupas. Nah ini kupas ya, nah ini kupas ya, kupas, setelah belah dikupas, kupas sampai rata, dan putih-putihnya ya. Ini cara mencangkok yang baik. Nah setelah 60 hari, sudah cukup akar dan dipotong terus ditanam gitu. Nah kita lihat caranya setelah dibuka kupas sama putih-putih, tapi harus dikerik ya, supaya tidak dapat sampungannya lagi, jadi merangsang tumbuhnya akar. Nah ini dikerik gitu ya, dikerik supaya nggak ada hubungan gitu, dikerik terus ya, dan yakin mesti semua kekirik ya, jadi nggak ada licin-licin lagi. Tuh cara begitu ya, nah cara gitu. Jadi ingat ya, 60 hari kemudian sudah bisa ditanam ya, dipotong dulu, ada akar udah keluar semua. Sekarang setelah ini rangsang akar ya, rangsang akar ke sini. Rangsang akar warna biru dari Bangkok. Nanti oleskan, dioreskan. Kemudian ambil itu kertas aluminium, ya, kertas ini biasa yang buat masak tuh bisa juga sobek. Kemudian nanti dikasih tanah, dibungkus ya. Coba tunggu sampai tanah dibungkus. Kemudian dibungkus. Jadi deh ya cangkokannya, tunggu 60 hari baru bisa dipotong, akar sudah keluar, ditanam ya. Oke. Setek sendiri dibagi dua, setek batang dan setek daun. Jadi caranya seperti ini, tumbuhan induk batangnya kita potong, lalu potongan batangnya kita tanam. Setelah beberapa waktu, batang tersebut akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Nah, tidak beda jauh dengan stek daun, hanya saja yang dipotong sekarang daunnya.
daun induk kita ambil, kemudian kita tanam di tanah, daun tersebut akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Apa saja yang bisa, tumbuhan apa saja yang berkembang biak dengan stek batang? Di sini ada singkong, bisa. Kemudian ada mawar, ada bougainville, ada durian, ada kantong semar, dan ada sirih. Semua tumbuhan tersebut berkembang biak dengan stek batang. Sedangkan stek daun, seperti contoh ini ada aglonema. Terlihat jelas ya di sini daun dari induknya dipotong kemudian ditanam, beberapa waktu dia akan menjadi tumbuhan baru. 15 tahunan gitulah. Kemudian ada ceker bebek Sini, dan ada begonia. ya, Untuk lebih jelasnya kita lidah buaya. saksikan video cara Jadi teman-teman stek harus batang. siapkan entres ya, yang seperti ini, sambungan seperti ini. Kenapa? Nanti dia akan keluar akar tuh dari sini. Biasanya kalau yang langsung dari sini itu dia agak lama tumbuh sih, cuman agak lama. Kalau dari sini dia agak cepat, nanti dia akan keluar dari sini. Dia kan akan keluar tunas sih biasanya, tapi nanti di sini dia akan keluar akar ya. Jadi paham ya, jadi usahakan cari entres yang seperti ini. Sini ada juga saya seperti ini. Jadi teman-teman harus siapkan nih entres ya, yang seperti ini, sambungannya seperti ini ya. Oke, pertama teman-teman bersihkan aja semua daunnya. Saya bersihkan dulu ya. Kita buang aja semua. Tapi kalau bisa ya diusahain ininya, entresnya yang udah tua ini agak muda sih, saya agak sangsi sih ini. Cuman ya kita coba aja dulu, nanti gimana hasilnya. Kita buang aja semua ya. Oke, setelah itu kita kasih runcing ya sininya. Tapi kalau bisa ya diusahain ininya. Jadi sini nanti fungsinya runcingan ini akan tumbuh akar. Cuman ya kita coba aja dulu. Oke, seperti ini ya. Kita bersihkan ini. Oke, setelah itu kita kasih runcingnya. Setelah itu teman-teman siapkan lidah buayanya. Di sini saya sudah siapkan ya. Ini tancapkan aja. Oke, seperti ini. Usahain ya. Setelah itu kita biarkan dulu selama 15 menit supaya dia meresap dulu ya. Kita aja, kita biarkan seperti ini. Biarkan selama 15 menit. Lalu kita siapkan media tanamnya. Di sini saya sudah siapkan ya ini. Ini akan saya masukin ke dalam botol minuman ya. Oke, kita stop aja dulu ya. Oke, setelah itu kita tancapkan ya seperti ini. Kita masukkan. Masukkan ya
Setelah itu kita tekan, tapi jangan terlalu kuat ya. Kita padat isi lagi sampai penuh. Ini medianya seperti biasa ya, tanah kompos dicampur tanah dan pasir sedikit. Ini komposnya kompos sagu ya. Diisi lagi. Oke, setelah seperti ini, seperti biasa, ini nggak terlalu ketat ya, ini nggak terlalu tertekan, cuma dia supaya tidak goyang aja. Kita siram. Ini medianya biasa ya, siram. Campur tanah dan pasir sedikit. Setelah itu kita sungkup ya, seperti biasa. Kita sungkup menggunakan plastik putih. Setelah itu kita letakkan di tempat yang teduh ya, jangan panas. Kita ikat. Lalu kita ikat seperti ini. Nah, sudah selesai. Setelah itu kita tunggu hingga 15 hari ya, atau 3 mingguan ya. Nanti itu akan, kalau berhasil akan segera nampak hasilnya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, and share video kami jika bermanfaat. Teman-teman yang belum yang mau request atau apa kayak saya harus campur apa atau steak apa, silahkan berikan di kolom komentar, nanti akan saya buatin videonya. Mohon maaf ya buat teman-teman, ini saya belum ada yang tumbuh ya dari lidah buaya ini, jadi saya belum bisa tunjukkan hasilnya itu seperti apa, tapi nanti kalau sudah tumbuh akan saya tunjukkan. Teman-teman, sampai ketemu lagi di video kami selanjutnya. Dadah. Ya. Ketiga, vegetatif buatan adalah menyambung atau enten. Ada 2 batang pohon yang berbeda akan dijadikan satu, kemudian nanti diikat. Nah, seperti ini. Jadi ada 2 batang dijadikan satu, nanti ini diikat. Untuk lebih jelasnya bagaimana cara menganten, kita lihat video berikut ini. Ini batang bawah dari biji yang kita potong, kemudian keluar trubusnya seperti ini. Ini yang mau kita sambung. Ini dari biji mau kita bikin 2 jenis mangga. Ini untuk antrasnya kita pilih yang udah keluar mata tunas dan daun tua agar cepat tumbuh. Lanjut, keluar mata tunas, kita potong, sisakan daun paling bawah agar cepat tumbuh. Lanjut, kita potong keduanya, daun paling bawah. Kita buang daun antrasnya. Kita buang daun antrasnya. Ini yang menentukan cepat tumbuh atau enggaknya dari mata tunas ini. Ini yang menentukan. Kita potong kedua sisi. Cepat tumbuh atau enggaknya dari mata tunas ini. Kita potong dua sisi. Kemudian kita belah. Kita masukkan. Kemudian kita ikat menggunakan plastik PE02 agar mudah ditembus oleh tunas. Kita ikat kencang. PE02.
agar mudah ditembus oleh tunas. Kita ikat kencang. Kita ikat harus rapat agar tidak kemasukan air. Ikat harus rapat agar tidak kemasukan air. Kita rapikan. Ya, satu lagi agak kita perlambat agar lebih jelas. Kita siapkan antras. Ya, satu lagi agak kita perlambat agar lebih jelas. Kita potong Demikian daun yang cara rapi. menyambung atau mengenten. Gampang sekali ya. Dan demikian penjelasan Miss Septi terkait perkembangbiakan secara vegetatif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita potong kedua sisi yang lurus. Yang rata agar rapat sama batang bawah. Potongan harus lurus, tidak boleh melengkung. Kita belah batang bawah. Kemudian kita masukkan kita ikat menggunakan plastik PE02. Kita kunci bagian bawah kencang agar tidak mudah lepas. Kita harus mengikat rapat agar air tidak masuk dengan sistem genting. Atas nimpa yang bawah kurang lebih 1/4. Kita kunci. Kemudian kita rapikan. Insya Allah dalam 2-3 minggu ini akan pecah tunas. Cukup sekian, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ternyata perkembangbiakan vegetatif buatan memiliki kerugian juga. Kita lihat ya, 1, tanaman baru tidak mempunyai akar yang kokoh. Seperti contoh vegetatif buatan yang mencangkok, di mana batangnya ini kan kita kerat, kemudian kambiumnya dihilangkan, lalu ditutup dengan plastik berisi tanah serta pupuk. 60 hari kemudian akan tumbuh akar. Lalu potongan tersebut akan ditanam. Nah, bentuk tumbuhan baru seperti tersebut tidak memiliki akar yang kokoh. Yang kedua, kerugiannya adalah hanya dapat memperoleh sedikit keturunan dari satu pohon. Jadi buah yang dihasilkan sedikit. Yang ketiga, tumbuhan induk yang batangnya sering dicangkok akan terganggu pertumbuhannya.